Hai teman-teman, Madrasah Alia Pesantren Persatuan Islam Tarogong atau biasa disebut MA Persis Tarogong ini merupakan salah satu sekolah menengah atas yang secara geografis terletak di Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat. Selain dalam hal pendidikannya yang beragam, di MA Persis Tarogong ini juga terdapat ekstrakurikuler yang beragam juga loh teman-teman. Mulai dari bidang pendidikan, olahraga, keterampilan, seni, hingga dalam bidang minat santri, dan masih banyak lagi. Di MA Persis Tarogong ini juga fasilitas yang tersedia cukup lengkap loh teman-teman. Sebelum kita melakukan school tour, teman-teman pasti penasaran kan mengenai latar belakang dan profil MA Persis Tarogong ini? Yuk simak video berikut. Ya, pesantren Persis Tarogong ini didirikan tahun 80. Ini sebagai pengembangan dari pesantren Persis yang ada di Garut, yaitu pesantren Persis yang dibentar dari itu karena perkembangan pesantren Persis itu pesat. Pesantren Persis di Garut ini pertama kali adalah memang didirikan di sini di Tarogong, namanya pesantren Taqwa tahun 63. Kemudian saat itu kemudian pindah ke kota menjadi pesantren Persis di Bentar itu di Jalan Guntur. Nah, kemudian yang pesantren Persis di Taqwa dulu yang ditaruh di Rancabogo ini kemudian terhenti kegiatannya. Dulu pendiri pesantren Persis Taqwa itu adalah almarhum Haji Memen Abdurrahman. Dia seorang saudagar, seorang pedagang. Guru pertama adalah Ustaz Zainuddin Masdia. Kemudian datang Ibu Aminah dan Ustaz Sihabudin. Ibu Aminah Dahlan adalah lulusan pesantren Persis Pajajaran pertama. Tapi kemudian karena pindah ke Garut, di Garut itu dulu jarak dari sini ke Garut itu sekitar 3 km, tapi ya untuk tahun 60 relatif jauh. Dan di sini ditinggalkan dan di sana dikembangkan. Dan alhamdulillah di Garut itu terus berkembang. Dan karena di Garut itu lahannya terbatas di perkotaan, kemudian memerlukan lahan yang lebih luas, ingat kembali ke pesantren Taqwa. Dan pindahlah tahun 79 itu dimulailah pencarian lahan kembali ke sini, dan kemudian adakan persiapan dan mulai tahun 79 dibangun, dan tahun 80 pesantren Persis Tarogong ini diresmikan oleh Dewan Dakwah ketika itu oleh Mr. Muhammad Rum, ya, wakil Dewan Dakwah itu tahun 80 didirikan, diresmikan sebagai pengembangan pesantren Persatuan Islam Garut. Sehingga di awal-awal namanya pesantren Persis Garut 2 namanya, ya. Kemudian Persis kemudian berkembang, dan kemudian pesantren Persis Garut 2 ini berada di cabang Persisnya dulu hanya satu cabang, jadi sekarang beberapa cabang di bawah cabang Persis Tarogong. Karena di bawah Persis Tarogong jadi pesantren Persis Tarogong. Kira-kira gitulah latar belakang menjadi pesantren Persis Tarogong yang didirikan oleh Ustaz Sihabudin dan dipimpin pertama kali oleh Ustaz Sihabudin dan Ibu Aminah Dahlan sebagai perintis dari tahun 80 sampai dan di awal tahun 90-an. Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan. Kita di sini ingin mewujudkan lembaga pendidikan unggulan dan miniatur masyarakat Islami dan bank dua indikator yang ingin mewujudkan masyarakat Islami. Bahasa di dalam teks itu Suratul Nusuk Warodul Anilisa, miniatur masyarakat Islam. Yang kedua adalah lembaga pendidikan unggulan. Miniatur masyarakat Islam itu adalah ada tua, terbiasa masa ibadah, indikatornya ada amar ma'ruf nahi munkar, itulah yang dimaksud dengan miniatur masyarakat Islam. Yang kedua lembaga pendidikan unggul apa? Unggul dari kurikulumnya, unggul sumber daya manusianya, sumber daya insani, guru, santrinya juga harus unggul. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler, prestasinya juga. Saya kira ini visi kita yang gitu ya. Yang kedua adalah mengenai misi. Misi ini diturunkan dalam bentuk misinya adalah ingin membina 3 insan. Pertama, insan yang berakhlakul karimah, sebagaimana Rasulullah ini innama bu'istu liutammima makarimah. Yang pertama, insan berakhlakul karimah, akhlak terhadap Allah, tidak musyrik, akhlak terhadap sesama manusia dan sebagainya. Kemudian yang kedua, insan yang tafaqquh fiddin, untuk berakhlak harus memahami agama, ya. Ilmu keislaman Al-Quran, hadis, dan ilmu keislaman fikih, syariat, dan lain-lain. Yang ketiga, insan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, karena
perkembangan zaman ini, manusia yang unggul itu adalah manusia yang bisa menguasai menggunakan dan teknologi. Jadi itulah tiga misi. Jadi visinya adalah ingin membentuk miniatur masyarakat Islami yang unggul. Yang kedua ingin membina tiga insan berakhlak, insan yang tafakuh fiddin, dan insan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena tiga misi yang diwujudkan. Yang berakhlak karimah ya, saya kira semua paham apa itu berakhlak karimah, akhlak terhadap Allah tadi ya, tidak musyrik, terus akhlak manusia, akhlak terhadap lingkungan, menguasai tafakuh fiddin juga sudah. Dan mudah-mudahan ini kita wujudkan sedikit demi sedikit menuju pada visi misi ini. Alhamdulillah sampai sekarang visi misi ini tetap kita jadikan titik tolak utama dalam pengembangan pesantren ini. Alhamdulillah sekarang kita menjadi sudah pesantren yang dari segi sarana juga ini manusianya juga unggul. Insya Allah kita juga sumber daya manusia asatid juga terus kita tingkatkan kualitasnya. Kemudian inputnya juga kita mengadakan seleksi, kita hanya menerima manusia-manusia yang unggul yang bersedia dibina menjadi manusia yang berakhlak karimah tafakuh fiddin dan Alhamdulillah kami dari sekitar tahun 1980-an sudah berdiri, yang mana beberapa generasi sudah menjadi tamu kepemimpinan, menjadi mudir dari almarhum Ustadz Syekhabdin, kemudian juga yang sekarang mudirakan adalah Ustadz Iqbal Santoso, kemudian juga Ustadz Ruhiyat Sakti, kemudian Ustadz Saiful Hayat, Ustadz Aceh Syarif Mahmud, dan alhamdulillah saya sekarang dari tahun 2019 sampai tahun 2023, yang mana alhamdulillah MA Persis Tarogong berjalan sesuai dengan visi-visi pesantren. Salah satunya adalah menjadikan lembaga unggulan menjadi siswanya tafakuh fiddin, menguasai fikih dan berakhlak mulia. Tentu saja perjalanan kami sebagai sekolah terus berkembang sehingga beberapa sambungan, halangan, rintangan di dalam kegiatan pembelajaran sangat terasa karena dinamika dan kemajuan zaman, yaitu 4.0 ya. Jadi mengikuti industri digital dan juga penguatan di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kami bermetapromosis terus berubah untuk menjadikan lembaga pendidikan unggulan. Pada tahun ini alhamdulillah kami dianugerahi madrasah dengan predikat terbaik di Garut dan di Jawa Barat peringkat keempat, untuk memotivasi kami supaya lebih baik. Tantangan sekarang baik dari warga madrasah, asatidnya, santrinya, orang tuanya, pemimpinnya, kemudian juga sarana prasarana tentu harus disiapkan untuk menyongsong era digital, era reformasi pendidikan, yaitu semua berbasis teknologi. Apalagi tuntunan zaman sekarang tidak lagi menggunakan semacam kertas, sehingga kami berupaya membangun visi dan misi pesantren yang menguasai, begitu pula santrinya, asatidnya, ilmu pengetahuan dan teknologi supaya lebih merata. Pada masa Covid kami terasa dan merasakan bagaimana di dalam pembelajaran memerlukan inovasi kreativitas, terutama dalam mengembangkan bahan ajar, kemudian juga presentasi-presentasi yang berasaskan ataupun berdasarkan kepada dunia digital, sehingga para asatidah kemudian juga sekolah pesantren dituntut untuk senantiasa mengembangkan berbagai metode, berbagai trik dan kreativitas di dalam pembelajaran. Alhamdulillah berbagai prestasi kami bisa raih. Tentu saja ini adalah hada min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan kami senantiasa bisa mensyukurinya, kami bisa menjadikan keutamaan tersebut bisa menjadi motivasi yang lebih baik gitu di kemudian hari. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Nah, bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Sekarang
kita akan lanjut dengan skulptur yang akan dipandu langsung oleh teman-teman kita di Rijalul God atau OSIS di MA Persis Tarogong ini. Kali ini kami akan melakukan skulptur agar teman-teman lebih mengenal dan lebih mengetahui ada apa aja sih di MA Persis Tarogong. Yuk, ikuti kami terus! Lorong ini adalah lorong yang menghubungkan ke beberapa ruangan, yaitu kelas 11 IPA 1, 11 IPA 2, 11 IAI, ruangan Rijalul God atau OSIS, dan juga lorong ini menghubungkan ke perpustakaan, ke 12 IPA, 12 IPS, dan 12 IAI. Untuk mendukung semangat literasi santri, di sini juga terdapat perpustakaan yang sangat lengkap, mulai dari ilmu-ilmu keagamaan, sains, teknologi, dan masih banyak lagi. Assalamualaikum. Lalu, di sini terdapat ruang BK. Para guru BK, selain mereka ramah, mereka juga berusaha menjadi sahabat para santri. Ini ada orang yang menghubungkan beberapa kelas. Di antaranya itu ada apa? Ada kelas 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPS, 11 IPS, 10 IAI, maupun menghubungkan antara kantin dan juga komunikasi. Assalamualaikum. Tempat ini adalah kantor para asatid. Perlu diketahui, para asatid di sini merupakan lulusan-lulusan perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri. Selain lab-lab yang bersifat saintis, di sekolah kami juga terdapat lab komputer sebagai sarana belajar santri agar mereka lebih memahami IPTEK. Nah, guys, di sini saya sudah berada di lab multimedia. Apa sih fungsi lab multimedia itu? Lab multimedia ini sering dipakai dalam berbagai acara sekolah seperti rapat guru, rapat OSIS, proses belajar mengajar, dan masih banyak lagi. Kali ini kita sedang berada di ruang tata usaha. Biasanya ruang tata usaha ini dipergunakan untuk pembayaran administrasi sekolah. Nah, guys, sekarang saya sudah berada di Kopasi. Ini adalah Kopasi untuk membeli alat-alat tulis, pulpen, dan juga fotokopi yang sering dipakai oleh santri LGUG dan juga para asatidah. Nah, guys, sekarang saya sudah berada di Kopasi yang sering dipakai untuk keperluan asrama seperti makanan, minuman, alat mandi, dan lainnya. Selain itu, di MA Persis Tarogong mempunyai lapangan yang cukup luas dan sangat multifungsi loh teman-teman. Lapangan ini juga sering dilaksanakan kegiatan sekolah seperti lomba-lomba, ekstrakurikuler, olahraga, dan masih banyak lagi. Selain bangunannya yang bervariatif, MA Persis Tarogong juga mempunyai banyak sekali spot tanaman yang menambah estetika dan juga menambah suasana yang sejuk dan juga nyaman. Nah, di samping saya ini ada greenhouse yang biasanya dijadikan praktek proses belajar mengajar dan menambah kepedulian santri terhadap makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di aula. Di aula ini adalah tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan sekolah, mulai dari kegiatan internal maupun eksternal yang melibatkan sekolah lain. Jangan kemana-mana, ikuti kami terus ya. Karena sekolah kita merupakan pesantren, maka pesantren harus memiliki masjid. Nah, masjid yang ada di belakang saya ini adalah Masjid Ikhlamul Islam. Masjid ini sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan di sekolah maupun kegiatan di asrama. Di sekolah kita terdapat 3 tempat parkir, di antaranya di sini. Di sini diperuntukkan untuk santri putra dan juga orang tua yang mau menjenguk anaknya di asrama. Kalau di sini ada tempat parkir khusus motor-motor para asatid dan tenaga kerja pesantren. Guys, sekarang saya sedang berada di Poliklinik Pesantren. Apa sih fungsi Poliklinik ini? Fungsinya itu adalah bagi santri yang sedang sakit ataupun membutuhkan pemeriksaan. Nah, buat yang terakhir yang ada di sekolah kita, ada asrama yang nyaman, bersih, serta membudayakan kehidupan disiplin. Bagi santri yang rumahnya jauh, bisa banget nih buat mondok di asrama yang terjamin serta nyaman dan banyak manfaat di dalamnya. Untuk sekutu ini cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian lebih memahami dan lebih mengetahui tentang sekolah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.